apa yang dilakukan Bima Yudho tergolong hal yang biasa dan normal di negara kita. Kritikan terhadap pemerintah tergolong kewajiban yang mesti dilakukan warga negara. Media sosial saat ini bisa menjadi momok bagi pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati atau wali kota yang kerjanya tidak becus dan kinerjanya buruk. Sahabat Matanera, beberapa hari terakhir ini, lini masa media sosial kita dipenuhi dengan pembahasan tentang Bima Yudho, TikToker asal Lampung yang saat ini sedang menjalankan masa pendidikannya di Australia. Viralnya Bima tidak terlepas dari konten yang diunggahnya mengenai kondisi Provinsi Lampung. Lebih tepatnya, Bima mengkritisi kondisi Provinsi Lampung yang tidak kunjung memiliki kemajuan yang berarti. Kritikannya menyasar sejumlah elemen seperti infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, birokrasi, hingga pertanian. Saya secara pribadi berpendapat bahwa apa yang dilakukan Bima Yudho tergolong hal yang biasa dan normal di negara kita. Kritikan terhadap pemerintah tergolong kewajiban yang mesti dilakukan warga negara. Selama ini, yang mengkritisi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sudah sangat banyak dan sudah selalu kita temukan. Mahasiswa-mahasiswi di negara kita cukup aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Meskipun berbagai kritikan mahasiswa sering tidak didengar oleh pemerintah. Hanya saja cara penyampaian kritikan terhadap pemerintah yang berbeda. Ada mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan jalur demonstrasi, turun ke jalan, jalur akademis dalam tulisan opini di media massa, dan juga sekarang pada lini masa media sosial. Pertanyaannya, mengapa konten kritikan Bima Yudho menjadi begitu viral dan bahkan mendapatkan atensi dari beberapa tokoh publik, legislator, Menteri Presiden Jokowi, dan juga beberapa politisi? Dari berbagai informasi yang kita rangkum, tanggapan Gubernur Lampung dan pihak-pihak terkait kritikan Bima memang terkesan serampangan dan kemudian memantik kecaman publik serta netizen di media sosial. Lebih menyedihkan dan menjengkelkan publik adalah pasca kritikan tersebut, keluarga orang tua Bima diintervensi dan bahkan dikecam oleh beberapa pihak. Tetapi hal positif yang patut kita apresiasi adalah soliditas netizen yang secara cepat dan berjemaah mendukung Bima sembari memberi kecaman yang bertubi-tubi kepada pemerintah Lampung dan pihak-pihak yang melaporkannya kepada polisi. Bagi saya, tanggapan pemerintah Provinsi Lampung terhadap kritikan Bima patut dikecam. Sebenarnya sih tanggapan Gubernur Lampung tersebut menunjukkan pejabat publik yang anti kritik. Selain itu kita bisa katakan juga bahwa tanggapan beliau sepertinya juga cenderung pamer kekuasaan. Kita mestinya ingat, pendekatan kekuasaan seperti ini merupakan sisa feudalisme Orde Baru yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan politik modern era media sosial. Persoalan seperti ini tidak hanya dialami oleh pemerintah Provinsi Lampung. Bukan rahasia lagi, ada banyak pemerintah daerah kita yang masih sangat feodal dan menjawab kritikan dengan kuasa. Setiap kritikan dianggap sebagai serangan terhadap eksistensi pemerintah, bukan sebagai cermin untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Kalau kita bongkar, tidak hanya pemerintah Provinsi Lampung, banyak gubernur, bupati, dan wali kota di negara kita yang rada-rada kacau. Ada juga yang membingungkan, ada tokoh politik, pejabat publik yang terjebak dalam kegamangan yang mengerikan. Misalnya meminta setiap kritikan mesti disertai solusi. Kritikan juga mesti tidak melanggar moral dan unsur kesopanan. Selain itu, pemerintah daerah kita sepertinya memilih tameng klasik terhadap kritikan masyarakat. Misalnya dalam kasus kritikan terhadap Gubernur Lampung, pihak terkait yang melaporkan Bima dan pemerintah Provinsi Lampung mengatakan bahwa banyaknya jalan rusak pada beberapa wilayah di Lampung bukan disengaja, tetapi lebih terutama karena keterbatasan anggaran. Pemerintah lupa bahwa mereka diberi gaji oleh masyarakat untuk mengelola anggaran yang terbatas untuk kepentingan yang menjadi prioritas masyarakat. Lagi pula, pemerintah sepertinya tidak layak untuk mengatakan bahwa setiap kritikan mesti disertai oleh solusi. Kritikan dan solusi adalah dua hal yang berbeda. Masyarakat sipil hanya memberikan kritikan dengan nyali. Soal solusi itu diselesaikan dan dikerjakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kasarnya pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, digaji untuk menemukan solusi dan penyelesaian dari setiap problem masyarakat. Hal seperti ini yang kita temukan dalam kasus Bima dengan pemerintah Provinsi Lampung. Sebenarnya ada juga yang lebih aneh.
Ada pejabat daerah yang merespon kritikan masyarakatnya yang tinggal di daerah lain bahwa tidak etis kalau mengkritisi kondisi daerah asal. Ukuran etis atau tidak disebabkan karena mereka tidak mengetahui bagaimana kondisi asli di daerah dan hanya bisa ngomong dari jauh dan minim kontribusi bagi daerah asal. Pejabat daerah model ini lupa akan kebijaksanaan nenek moyang bahwa untuk melihat bolongnya dinding rumah, kadang kita mesti keluar untuk melihatnya dari luar. Kalau kita masih tetap berada dalam rumah, hal tersebut bisa berubah menjadi gua gelap yang selalu menjebak dan membuat kita terperangkap. Pemerintah mesti selalu mengingat bahwa kritikan dan aspirasi masyarakat adalah bagian dari demokrasi. Pertama, tentang kebebasan berpendapat. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bima adalah lumrah dalam negara demokrasi. Mengapa lumrah? Sederhana saja, kritikan Bima merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks ini, negara kita memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Tentu hal ini bukan sekedar sebuah pernyataan biasa, melainkan sudah tercantum dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebenarnya, jaminan akan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kita tahu pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut. Kritikan adalah cermin untuk koreksi kinerja. Ingat, ada banyak mata memantau kinerja pemerintah daerah. Setiap kritikan tidak boleh dijawab dengan main kuasa. Media sosial saat ini bisa menjadi momok bagi pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati atau wali kota yang kerjanya tidak becus dan kinerjanya buruk.